Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6, di mana kelompok 6 itu yang beranggotakan yang pertama Ahmad Rifan Thoib dengan NPM 173, Ahmad Reynaldi dengan NPM 174, Fadila Dwi Nur Laila dengan NPM 175 dan Devi Lestari Putri dengan NPM 176. Selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai prinsip didaktik metodik pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Latar belakang. Pembelajaran yang layak adalah pembelajaran yang dilakukan dengan memenuhi standar pembelajaran yang ada, yaitu harus terjadi di dalam kelas, ada ruang kelas, guru, dan bahan ajar. Pembelajaran dapat berjalan dengan baik ketika memiliki komponen pembelajaran di dalamnya. Ketika komponen pembelajaran tidak lengkap, seperti sejumlah siswa di dalam kelas sangat terbatas, bagaimana seorang guru dapat mengoptimalkan pembelajaran tanpa mengurangi nilai keberadaan tenaga guru? Salah satu cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran kelas rangkap. Baik, di sini kelompok kami akan membahas beberapa masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan PKR, yang kedua, apa yang dimaksud dengan prinsip didaktik metodik dalam pembelajaran dasar kelas rangkap. Yang ketiga, bagaimana cara membuka dan menutup pembelajaran. Yang keempat, bagaimana cara mendorong siswa untuk belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Dan yang terakhir, apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola kelas PKR. Pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap atau PKR merupakan model pembelajaran di mana proses pembelajaran berlangsung dengan mencampur atau menyatukan beberapa siswa dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap sangat menekankan pada 2 hal pokok, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa sehingga guru tidak perlu berlari-lari antara 2 kelas untuk mengajar 2 tingkatan kelas ruang berbeda dengan program yang berbeda. Namun murid dari 2 kelas bekerja sama secara sendiri-sendiri di ruangan yang sama, masing-masing duduk di sisi ruang yang berlainan dan diajarkan program yang berbeda oleh satu guru. Prinsip didaktik metodik dan prosedur dasar PKR. Kata didaktik berasal dari bahasa Latin, yaitu alasan atau desain, yang berarti mengajar atau pengetahuan. Tentu bagaimana cara mengajar. Kata metodik berasal dari bahasa Latin, yaitu methodos, yang berarti cara atau strategi dalam mengajar, ilmu mengajar. Mengajar didaktik berkaitan dengan bagaimana cara menerapkan teori dan konsep psikologis, sosiologis, komunikasi, dan ilmu lain sebagai upaya untuk membimbing dan menciptakan situasi belajar. Prinsip-prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua ada keterampilan prosedur pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan membuka menutup pembelajaran, mendorong siswa belajar aktif dan belajar mandiri, serta mengelola kelas PKR. Di sini saya akan membahas materi, yaitu bagaimana cara membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, membuka pelajaran, yaitu yang pertama menarik perhatian siswa. Dalam mengajar, siswa dalam PKR memerlukan perhatian khusus karena guru akan berhadapan dengan kelompok murid lebih dari 1 kelas pada saat yang bersamaan. Oleh yang kedua, menimbulkan motivasi. Motivasi belajar adalah hal yang sangat penting bagi siswa dalam pembelajarannya, yaitu karena motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong anak
untuk mencapai pencapaian yang terbaik. Lalu yang ketiga, memberi acuan belajar. Ada beberapa cara dalam memberikan acuan belajar dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Lalu yang kedua, menyarankan langkah-langkah yang akan ditempuh. Lalu yang ketiga, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Lalu yang keempat adalah mengajukan pertanyaan. Lalu dalam membuat pelajaran yang keempat yaitu membuat kaitan materi. Membuat kaitan materi pada awal pembelajaran itu sangat penting untuk dilakukan karena akan menghubungkan pengalaman lama dengan pengalaman yang baru. Lalu materi yang selanjutnya itu menutup pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, meninjau kembali. Meninjau kembali kegiatan ini bertujuan untuk mengecek apakah pengalaman belajar siswa sudah memenuhi tuntutan pedagogis sebagaimana disyaratkan dalam tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, mengadakan evaluasi penugasan siswa. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, mendemonstrasikan keterampilan. Yang kedua, menerapkan ide baru pada situasi lain. Lalu yang terakhir, menilai apakah pembelajaran tersebut berhasil atau tidak. Lalu dalam menutup pelajaran ketiga itu adalah memberikan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut berfungsi untuk menghubungkan materi pengalaman belajar baru dengan pengalaman yang akan datang. Lalu untuk materi selanjutnya tentang bagaimana cara mendorong siswa untuk belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Yang pertama yaitu ada membimbing diskusi kelompok kecil. Dalam menata diskusi kelompok kecil ada 7 cara menata diskusi kelompok kecil, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian murid. Yang kedua, memperjelas masalah yang menjadi pusat perhatian. Lalu yang ketiga, menganalisis pendapat murid. Yang keempat, memberi kesempatan kepada murid untuk mengeluarkan pendapat. Lalu yang kelima, meratakan kesempatan untuk berbicara. Yang keenam, mengacu potensi berpikir murid. Lalu yang ketujuh, menutup diskusi dengan laporan. Lalu yang kedua yaitu mengajar kelompok kecil dan perorangan di SD kecil. Di sini guru dituntut untuk menguasai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam pengajaran kelompok tersebut, peran guru yang harus hayati oleh guru yaitu yang pertama, penata kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua, sumber informasi bagi murid. Lalu yang ketiga, pendorong belajar siswa. Lalu yang keempat, penyediaan materi dan pembuka kesempatan belajar murid. Yang kelima, pendiagnosis kebutuhan belajar murid. Yang keenam, memberi kemudahan belajar sesuai kebutuhan murid. Lalu yang ketujuh, membentuk mitra kerja dalam kegiatan belajar. Lalu yang terakhir yaitu mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa. Jadi guru di sini harus mampu mengubah suasana kelas pendidikan kelas rangkap yang tidak menarik dan membosankan menjadi kelas rangkap yang menyenangkan. Baik, materi yang terakhir yaitu apa saja langkah yang dilakukan dalam mengelola PKR. Yang pertama itu menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal, di mana
Situasi kelas yang optimal itu ditandai oleh tingginya waktu yang digunakan untuk mendorong siswa melakukan tugas-tugas dan waktu yang digunakan oleh siswa untuk melibatkan diri dalam interaksi kelas. Untuk dapat menciptakan kondisi tersebut perlu dilakukannya hal-hal berikut sebagai guru, yaitu yang pertama, menanggapi dengan penuh perhatian hal-hal yang mengganggu jalannya interaksi belajar. Ketika ada siswa yang ribut ataupun bercerita sendiri. Terus yang kedua itu memeratakan perhatian terhadap semua kelompok secara visual ataupun verbal. Jadi semua siswa itu dapat mendengarkan dan mengarahkan pandangannya ke guru. Yang ketiga memberikan penugasan kepada kelompok dengan jelas sehingga siswa-siswa memahami tugas dan peranan serta tanggung jawab. Yang teguran dengan arif dan bijaksana apabila melihat terjadinya perilaku menyimpang dari siswa. Teguran yang kasar tidak efektif, melukai perasaan dan juga dapat membekas di memori sehingga dia akan melawan. Yang kelima itu memberikan penguatan verbal, gestural, kedekatan dan token sesuai dengan keperluan dan situasi secara wajar. Dan juga bisa berikan pujian terhadap perilaku yang baik untuk mendorong munculnya perilaku yang lebih baik itu. Yang kedua yaitu mengendalikan kondisi belajar. Yang optimal. Yang kedua yaitu mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Bila ada siswa yang berperilaku menyimpang, janganlah dibiarkan, tetapi harus kita kendalikan karena hakikat dari belajar itu adalah perubahan. Apabila guru melihat perilaku tersebut, maka kita harus dapat mencontohkan dengan baik dan dapat mengubah perilaku itu menjadi yang lebih baik. Nah, ada beberapa cara dilakukan untuk mengubah perilaku menyimpang tersebut. Yang pertama, mengajarkan dan memberikan contoh perilaku yang diinginkan. Yang kedua, menguatkan perilaku yang baik dengan pujian yang wajar. Ketiga, memberikan hukuman dengan cara yang benar dan wajar terhadap perilaku menyimpang. Sekian video pembelajaran yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.